Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pada yang kami hormati Ustadz Mufti Syafi'i SE dari Kalibaru, bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini, detik ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga Allah kumpulkan kita semua di majelis yang penuh barokah ini tidak kurang satu apapun. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang pagi ini tidak bisa hadir bersama kita berkumpul di majelis ini karena sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, amin. Selanjutnya salawatuhu wassalamuhu, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan juga tabi'in tabi'in, dan semoga syafaatul uzma yang selalu kita nantikan bisa mengalir kepada kita selaku umatnya, fa insyaallah sampai pula pada anak cucu kita hingga yaumil qiyamah nanti, amin. Jamaah sekalian, susunan acara pengajian Ahad pagi ini 27 Februari 2022 Masehi, atau tepatnya 26 Rajab 1443 Hijriah, pertama pembukaan. Yang kedua pengajian yang nanti akan langsung disampaikan oleh beliau Ustadz Mufti Syafi'i SE dari Kalibaru. Yang ketiga nanti ada pengumuman, dan yang terakhir doa sekaligus penutup. Jamaah sekalian, marilah pengajian Ahad pagi ini kita awali, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pengajian yang akan langsung disampaikan oleh beliau Ustadz Mufti Syafi'i SE dari Kalibaru. Monggo Ustadz. Oh, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tentu yang mengawali pertemuan pada pagi hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian yang bersama-sama dengan beliau karena kita mencintainya. Para bapak dan ibu yang kami hormati, kami akan mengawali dengan ada seorang anak dari Jambi asalnya. Mungkin sebagian ada yang tahu ini problem ini, karena ini menjadi sangat populer tidak di Indonesia,
tapi sangat populer di Inggris malahan. Orang Indonesia, asalnya Jambi, terus dia itu anak orang kaya. Ayahnya punya BPR di daerah Sumatera, itu banyak BPR-nya. Punya properti, dan dia punya rumah di Jakarta pusat kota. Dia punya rumah besar. Pendeknya dia adalah keluarga kaya. Nah, setelah dari Jambi dia pindah ke Jakarta. Anak ini di samping anaknya orang kaya, dia itu juga cerdas, pintar. Dia kuliah S1 di UI, jurusan arsitektur. Kemudian dia melanjutkan, kemudian ke Inggris. Melanjutkan ke Inggris, S2-nya di Manchester University. Jurusannya sosiologi. Lulus, dia ambil lagi S2 yang kedua di Manchester juga, itu jurusan planologi. Lulus, dia sedang mengambil program doktoral jurusan Human Geography pada Universitas Leeds. Saya ingin mengatakan bahwa anak ini pinter, sudah pinter, anaknya orang kaya gitu. Nah, tetapi ini menariknya, ini menjadi heboh di Inggris. Bahkan BBC, itu salah satu, dia menyebut sebagai kejahatan terbesar di Inggris. Lumayan nih. Dan kejahatannya mengerikan. Dia melakukan pemerkosaan. Dia laki-laki, anaknya namanya Reinhard Sinaga, mungkin ada yang dengar ya. Dia melakukan pemerkosaan kepada laki-laki. Jadi dia melakukan itu, dia beri zat yang namanya, ada zat yang kemudian memabukkan. Dia biasanya keluar malam gitu. Keluar malam, nanti kalau ada orang yang mabuk kan, kalau di barat itu kan mabuk-mabuk gitu. Nah, ketika ada yang sudah mulai agak mabuk-mabuk gitu, dia deketin. Kemudian dia ajak ke apartemennya. Nah, setelah di apartemennya dia kasih lagi satu obat itu. Kemudian waktu dia sudah tidak sadarkan diri, dia lakukan pemerkosaan itu dan di video. Di video, kemudian ini berlaku lebih, menurut Kejaksaan Inggris, lebih dari 200 orang. Bayangin, Pak. 200 orang. Oleh kepolisian Inggris ditemukan di HP-nya, kemudian di beberapa tempat itu rekaman-rekamannya ketika proses terjadi. Rekamannya itu sebesar 3 terabyte. 3 terabyte. Kalau misalkan diibaratkan foto, 3 terabyte itu sejumlah katanya
750.000 foto. Kalau berupa video dengan kualitas HD itu 750 video. Coba bayangin, kita menonton aja kan satu video sudah bilang ini 750, ada 3 terabyte. Dia rekam sendiri, dia ini sendiri gitu. Kemudian baru ada yang kemudian dia tertangkap itu ketika ada yang dia lakukan seperti itu, kemudian dia masih sadar dan kemudian dia pukulin si Reinhard Sinaga ini, kemudian dilaporkan ke polisi, baru kemudian ditangkap dan disitulah kemudian ketemu dan kemudian ditelusuri. Dari video-video itu diperkirakan tadi lebih dari 200 korban kekerasan seksual. Itu saya ingin menyampaikan itu yang pertama sebagai satu clue yang ingin kami akan masuk nanti. Yang kedua, saya kira kita kenal namanya Dr. Laude M. Syarif, salah satu mantan ketua KPK periode sebelumnya ya. Nah, satu ketika Dr. Laude M. Syarif ini diminta untuk kuliah umum di satu universitas begitu. Nah, kita dikejutkan oleh data yang disampaikan oleh beliau, Laude M. Syarif, bahwa indeks kita itu kan masih sangat tinggi ya. Indeks soal korupsi itu sangat tinggi. Nah, beliau menyebutkan data KPK soal pelaku korupsi Indonesia sejak tahun 2004 sampai tahun 2015 itu menurut beliau 86% koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi. 86%, hampir 90%, kurang 4 itu lulusan perguruan tinggi. Kadang-kadang ya repot ya kita ya, tambah pinter kok tambah akeh koruptor ya gitu. Karena yang bapak-bapak kayak gini sederhana gitu kadang-kadang jujur malahan gitu. Sing pinter-pinter kadang-kadang tambah ini gitu. Justru orang-orang yang ada di desa yang sederhana yang ini lebih jujur. Ini Indonesia. Dan tadi juga orang Indonesia yang menghebohkan Inggris dan disebut oleh kejaksaan sana itu bahwa rekor terbesar pemerkosaan berantai di Inggris sepanjang masa gitu. Apa yang kemudian kami ingin dari dua hal tersebut? Pinter tidak otomatis baik. Nah, ini sebetulnya clue-nya. Pinter tidak otomatis baik. Kan banyak kita gini mengejar akademik, memang bagus. Akademik dikejar itu bagus, harus. Tetapi kalau hanya akademik saja, pinter saja, ya kita tidak ingin lah ya punya anak kayak Reinhard Sinaga ya. Dia berikan uangnya, bapaknya itu berikan uangnya apapun. Dipanggil oleh bapaknya suruh nikah gak mau, karena sudah kenaan di Inggris gitu. Ya karena dia menikmati sepertinya kehidupan di sana gitu. Enak jauh dari orang tuanya gitu. Ya tentu kita tidak berharap seperti itu.
Ya kalau bisa pinter yang baik gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an ini menarik. Orang pinter itu kan banyak ilmunya gitu. Atau disebut dengan alim gitu kan. Mari kita lihat misalkan di Al-Qur'an. Surat Adz-Dzariyat. Fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ayat ini, surat Adz-Dzariyat ini terkait dengan Nabi Ibrahim kedatangan tamu, para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengazab kaum Nabi Lut. Mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Kemudian ayat ini diantaranya. Nah, ketika kedatangan malaikat itu, para malaikat kemudian dijamu oleh Nabi Ibrahim. Setelah dijamu, ada beberapa riwayat menyebutkan disembelihkan sapi muda begitu, tetapi nggak dijamah. Nah, ini menjadi takut nih, iki sapa iki gitu. Nah, kemudian fa'aujasa minhum khifah. Maka dia merasa takut terhadap mereka. Qalu la takhaf. Mereka berkata, jangan kamu takut. Wa bassaruhu bighulamin alim. Mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Jangan takut. Justru aku kesini mengabari bahwa kamu akan punya anak yang alim, yang pinter. Itu kata malaikat. Nah, itu satu ayat di dalam penggunaan kata alim, yang saya maksud. Penggunaan kata alim pada Nabi Ishak. Kita tahu Nabi Ishak itu adalah orang yang pandai tetapi baik gitu. Nah, tapi pada ayat Asy-Syu'ara ayat 37 Al-Qur'an menyampaikan begini, ya'tuka bikulli syaharin alim, menggunakan alim juga. Ini ayat ini terkait dengan ketika itu mengundang para pembesar yang lawannya Nabi Musa, mengundang para tukang sihir. Nah, kemudian ayat ini ya'tuka bikulli syaharin alim. Mereka akan mendatangkan kepadamu semua ahli sihir yang alim. Nah, ahli sihir pun menggunakan kata alim. Al-Quran juga mengindikasikan kata alim itu bisa dua hal. Bisa digunakan untuk orang alim yang seperti Nabi Ishak, ya, yang tentu beliau itu adalah orang yang soleh gitu. Tetapi alim juga bisa digunakan untuk tukang sihirnya lawannya Nabi Musa. Gitu. Nah, yang kedua, orang-orang yang punya ilmu yang kita kenal dengan kata ulama, kita lihat di Al-Quran ayat yang kita kenal, misalkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama, menggunakan kata ulama. Sungguh yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ini yang pertama. Di ulama, penggunaan di dalam Al-Quran menggunakan ulama itu dengan seperti ini. Artinya hamba-hamba Allah yang takut itu adalah ulama. Di ayat yang lain, surat Asy-Syu'ara, awalam yakul lahum ayatan ayya'lamuhu ulama'u bani Israil.
Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel itu mengetahui? Kita tahu ulama Bani Israel kayak apa gitu. Dua-duanya disebutkan dengan cara sama, disebut ulama semua. Orang hamba-hamba Allah yang takut hanya kepada Allah ulama, tapi Bani Israel ulama juga. Kita contoh, kita lihat bagaimana perilaku ulama Bani Israel. Di antaranya kita kutip di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan begini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Ini ayat yang 78 menyebutkan kelompok Bani Israel yang tidak berilmu. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Jadi orang yang gak berilmu di Bani Israel suka-suka dongeng gitu, menduga-duga gitu. Nah, yang ayat 79 ini yang berilmunya. Wa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakan ini dari Allah. Jadi kalau sing gak berilmu itu ngawur, sing berilmu ngubah gitu. Yang disebut ulama juga di Al-Quran penggunaannya. Jadi ulama Bani Israel itu nambeng-nambeng. Karena memperoleh keuntungan yang sedikit. Dan istilah itu Al-Ghazali juga membuat dua pengkategorian ulama. Menurut Imam Ghazali bahwa ada ulama warasatul anbiya atau ulama yang hak, ada ulama su. Kan gitu ya, kita kenal gitu ya. Jadi ulama pun penggunaan kata ulama itu bisa dua. Bisa untuk yang baik, bisa juga untuk yang buruk. Tidak mesti berarti ulama itu langsung baik. Karena ada ulama su, kata Imam Ghazali, ulama jahat, ulama dunia katanya. Ya, dia tidak orientasi pada kehidupan akhirat. Nah, artinya penggunaan sama berarti tadi itu kata pinter itu tidak mesti otomatis baik. Gitu. Pinter belum tentu langsung baik. Nah, tapi Bapak, ada di dalam Al-Quran istilah yang menggunakan sebetulnya menggambarkan dia pinter tetapi pasti baik. Nah, ini yang menarik, pasti baik, yaitu contohnya di dalam surat An-Nisa ayat 6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim yang sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika menurutmu mereka itu sudah rusdan, cerdas, rusdan, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Kata cerdas yang satu ini dibanding dengan yang alim tadi itu, dia mesti baik.
Mari kita elaborasi lebih jauh ya, supaya kita bisa menggambar, paling enggak kita punya orientasi bagaimana kita seharusnya pada diri kita atau pada anak-anak kita. Kan ada orang yang tadi orientasinya ngejar akademik saja gitu. Nah, tapi dia kemudian kecewa ketika dia ngejar akademik, anaknya didorong menjadi akademik, tapi kemudian anaknya durhaka pada orang tuanya. Itu nggak ada kok, nggak ada di pinter atau nggak pinter soal durhaka. Mungkin dia cerdas, kumlot, tapi kemudian melawan kepada orang tuanya. Nah, itu masih alim, masih pinter orang gitu, pinter yang belum tentu baik. Mungkin dia lulusan universitas ternama, kemudian dengan gelar yang cukup panjang, tapi koruptor tadi. Dia gak tahu haknya siapa, apakah ini haknya orang atau bukan, gitu. Tentu kita punya kontribusi kalau kemudian anak kita yang kemudian kita dorong seperti itu, kita lupa untuk kemudian membelikan bekal-bekalnya, gitu. Atau sekolahnya ke luar negeri, kemudian satu ketika misalkan anaknya namanya Jonathan misalkan, satu ketika dia pulang kemudian dia minta nikah, gitu. Dia sekolah sudah melanglang buana ke luar negeri, pinter gitu. Tapi kemudian dia pulang minta nikah. Siapa yang mau dinikahin? Ini Jonathan kan anaknya tadi. Siapa namanya? Ini Richard gitu. Sudah pasti kita. Dia namanya Jonathan, kemudian mau nikah, minta nikah namanya Richard. Jadi dia laki-laki minta nikah ke orang laki-laki. Tentu ini menjadi sedih kita punya anak seandainya kayak gitu. Dan sekarang cukup kuat pengaruhnya. Dan mereka punya persaudaraan yang solid untuk kemudian diakui eksistensinya. Saya masih ingat ketika undang-undang LGBT itu mau diundangkan, kemudian di televisi itu dipertemukan yang pro dan kontra. Yang pro LGBT itu argumennya luar biasa. Oh, ini bukan penyakit ini bawaan, nggak bisa dicegah ini. Gitu. Mereka pintar. Tapi pinternya mereka ya tadi pinter yang kemudian nggak dapat petunjuk, gitu. Dan itu jauh-jauh hari di Al-Quran itu sudah disampaikan sebetulnya. Mari kita lihat si surat Hud misalnya. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas, ya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku. Wattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku. Jadi sebelum saya lanjutkan lanjutannya, jadi ayat ini ada kaitannya dengan tadi kan
malaikat tadi itu masih mampir di Nabi Ibrahim. Itu kan mau ke Nabi Lut sebetulnya. Mau ditugaskan oleh Allah untuk mengazab kaumnya Nabi Lut. Lah para malaikat itu menjelma sebagai laki-laki yang tampan. Nah, begitu bertamu kepada Nabi Lut, tahulah kaumnya itu ada orang-orang tampan masuk ke tempatnya Nabi Lut. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Mereka itu bergegas, wah iki ganteng-ganteng iki gitu. Dan mereka sejak dahulu mereka sudah melakukan itu sayyi'at katanya di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian Nabi Lut menyampaikan begini, qalu ya qaumi haula'i banati. Sampai seperti itu Nabi Lut, saking khawatirnya Nabi Lut. Nabi Lut berkata, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati hunna atharu lakum. Ini anak-anakku, lebih suci bagi kalian gitu. Ojo tamu laki-laki itu gitu. Coba Bapak, sampai karena takut Allah kemudian murka, anaknya disampaikan. Ini anakku wae gitu. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah. Wala tuhzuni fi dhaifi, jangan permalukan aku, jangan hinakan aku di depan tamu-tamuku. Sing sopan lah gitu. Iki anakku wae wis gitu. Nah, ini yang menarik. Kemudian di ujungnya ayat itu menyampaikan alaisa minkum rajulun rasyid. Tidakkah di antara kalian ini, orang-orang ini yang datang sini kemudian bergegas ingin mendapatkan tamunya Nabi Lut itu, di antara kalian ini laki-laki rajulun rasyid. Nah, yang rasyid tadi itu, yang rasyid, yang cerdas, yang dapat petunjuk. Itu gak cerdas iki, gitu. Gak rasyid gitu. Jadi Al-Quran sudah memberikan kepada kita gambaran bahwa umatnya Nabi Lut itu dianggap alaisa minkum rajulun rasyid, gak ono ta di antara kalian iku sing rasyid dia. Jawabannya mereka apa? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kamu sakjane wis ngerti gitu. Aku senengane opo gitu. Coba. Jadi kadang-kadang Mbak, Ibu, kalau sudah masuk pada persoalan kayak gitu, mereka sudah menghantam apapun. Sudah tidak tahu, seorang nabi saja tidak digubris kok. Dia ingin kan ini kaitannya dengan dorongan seksual. Oleh karena itu ketika bapak-bapak dan ibu-ibu tahu ya peristiwa-peristiwa bagaimana peristiwa-peristiwa gay, peristiwa-peristiwa lesbi yang kemudian berdampak pada kejam ketika dia ditinggalkan oleh pasangannya. Mereka benar-benar sudah kadang-kadang nggak tahu apapun. Na'udzubillah min dzalik. Tentu kita berharap kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, Allah beri petunjuk. Tidak hanya cerdas, tidak hanya alim tadi itu, tidak hanya banyak ilmunya,
tetapi Al-Quran menyebutkan sebagai rasyid. Dia pinter tetapi terbimbing. Orang Jawa mengatakan pinter bener gitu. Gak gur pinter dong gitu. Tapi pinter bener gitu. Nah, ini yang kita tentu sangat berharap. Nah, sekarang apa yang menyebabkan, kan ini tidak kok ada yang rasyid, ada yang tidak rasyid gitu ya. Kenapa gitu. Nah, ini kita bersyukurnya kita oleh Allah diturunkan kitab suci sebagai petunjuk kepada kita, sebagai pedoman kita dalam mengarungi kehidupan kita ini. Nah, Al-Quran itu bukan hanya mengidentifikasi. Tadi kan mengidentifikasi, ada orang yang ini kemampuan untuk mengidentifikasi itu penting, tetapi di samping lainnya adalah kita harus juga bisa bagaimana dapat nilai yang seharusnya. Nah, Al-Quran itu enak, lengkap. Identifikasinya dapat, kemudian kita juga dapat petunjuknya untuk kemudian mendapatkan rasyid gitu. Surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Catatan kita ya. Allah akan memalingkan dari ayat-ayatnya. Siapa mereka yang dipalingkan? Mereka adalah orang yang menyombongkan diri. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Dia menyombongkan diri tanpa hak. Memang kita manusia tidak akan pernah punya hak untuk sombong. Nah, terus lanjutannya, wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Mereka jika melihat ayat-ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Wa iyarau sabila rusdi. Nah, ini rusdi, rasyid tadi itu. Jika mereka melihat jalan rasyid, la yattakhiduhu sabila. Dia tidak mengambil jalan itu. Padahal ayat itu dia sudah melihat tapi tidak mengambil. Kenapa? Karena dipalingkan. Kenapa dipalingkan? Karena sombong. Wa iyarau sabilal ghai. Nah, lawannya rasyid itu ghai, yang tidak dapat petunjuk. Apabila mereka itu melihat jalan ghai, al-ghai, yattakhiduhu sabila. Dia ambil situ. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Jadi hal yang pertama akan menghalangin kita untuk mendapatkan jalan rasyid itu karena ada perasaan sombong. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Yang kemudian sudah tahu ini jalan yang baik, ini jalan yang menuju kepada rasyid,
kita akan dapat rasyid, dapat petunjuk, maka kemudian malah gak diambil karena kita dipalingkan. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak seperti itu kita. Nah, apa sombong itu? Atau yatakabbaruna atau kibir? Tentu kita harus merujuk pada definisi yang dilakukan oleh agama tentu ya. Nah, salah satunya hadis Nabi ini begini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Qala rajulun ir-rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanatan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, ini ingin menunjukkan seseorang yang ada di dalam hatinya meskipun sekejar biji sawi ada kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Katanya begitu. Dalam hadis riwayat Muslim. Terus ada bertanya, bagaimana dengan orang yang suka pakai baju bagus? Nah, ini kan sebetulnya untuk memberikan batasan kepada kita. Sombong itu kayak apa? Bukan sombong ini gitu. Yang biasa itu kemudian bukan maknanya harus kita kembalikan lagi kepada makna yang Rasul sampaikan. Apa sombong itu? Nah, lanjutannya hadis itu, al-kibru kata Nabi, sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi bukan karena gak nyopo gitu sombong, bukan definisi kita. Jadi kita kembalikan pada definisinya Rasulullah. Jadi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Tahu benar tapi kita tolak. Atau kita meremehkan orang. Nah, ini yang agak berat memang. Kadang-kadang kan kayak gini, saya yang ada di sini kemudian merasa kemudian saya yang paling berilmu gitu. Nah, ini kadang-kadang yang bahaya juga, ini bahaya bagi kayak kita yang ada pas kebetulan diberi tugas kayak gini ini gitu. Padahal bisa jadi bapak-bapak yang ada di atau ibu-ibu itu bisa jadi lebih berilmu. Gitu. Tidak boleh kita meremehkan orang. Dan kadang-kadang kita status sosial itu menutupin kita kadang-kadang. Kita lebih mendengar pembicaraan orang yang punya status sosial tertentu daripada orang yang tidak punya status sosial. Itu kan bagian dari bentuk meremehkan. Nah, kebenaran itu ditolak kadang-kadang siapa yang membawa kebenaran kadang-kadang. Bukan pada substansi kebenarannya, tapi siapa yang membawa kebenaran. Siapa yang membawanya? Kalau yang membawanya kita benci, apapun yang keluar dari, oleh karena kan nggak boleh kita terlalu cinta dan terlalu benci yang kemudian kita tidak objektif. Nah, kibir ini adalah sikap yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari
surga. Al-Quran menyampaikan surat Al-A'raf ayat 13. Qala fahbit minha fama yakuna laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya tatakabbar, kibir, kamu itu menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj, keluar, turun. Innaka, sesungguhnya kamu minas saghirin, termasuk orang-orang yang hina. Nah, menariknya begini, kenapa kemudian Allah kok kemudian mengusir iblis? Ini ayat 13 kan. Ayat 12-nya begini, mereka itu kan disuruh sujud. Qala ma mana'aka alla nasjuda idh amartu. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Nah, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, saya lebih baik darinya. Wah, kan? Meremehkan orang kan? Saya lebih baik. Aku teko api, kan teko tanah gitu. Kadang-kadang status sosial ini berbahaya juga nih. Kalau enggak hati-hati kita bisa menempatkan diri. Jadi koncoan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari sifat kibir, karena itu akan mencelakakan kita sendiri. Yang jelas kemudian tadi menurut hadis Nabi, kalau ada sebesar zarrah saja, kecil saja kibir itu ada, itu aja menjadi sebab kita tidak bisa masuk surga. Belum lagi tadi itu menjadi pembatas kita yang kemudian Allah malingkan dari ayat-ayatnya, yang kemudian berdampak ketika kita sudah tahu jalan itu adalah jalan kepada kerasyidan, kita tidak ambil. Nah, ini mari kita mawas diri kita semua supaya, dan kita harus sering istighfar. Kadang-kadang lupa juga, termasuk saya ya. Kadang-kadang merasa kan pengajian Ahad pagi seperti ini kan untuk bisa kita saling berwasiatan dengan kebaikan, supaya sama-sama kita semua masuk surga semua, supaya kita semua selamat. Kehidupan dunia ini selamat, kehidupan akhirat tentu kita berharap selamat. Hidup kita kan tidak panjang. Wis dunia gak pati beruntung gitu. Kemudian na'udzubillah min dzalik, kalau kemudian akhiratnya juga tidak beruntung. Oleh karena itu kita selalu sering istighfar, kemudian kita disuruh doa, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah yang memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita ada dua kehidupan yang harus kita jaga. Kehidupan di dunia ini kita juga selamat, kehidupan di akhirat kita juga selamat. Kibir tadi harus kita jaga, dan itu kadang-kadang muncul. Oleh karena itu harus kita perbanyak istighfar. Kadang-kadang kita nggak terasa, aku kok gitu kan, nggak terasa itu, aku kok, atau kon itu sopo gitu. Nah, itu meremehkan orang sudah. Kamu itu siapa?
Kamu itu anak kapan? Gitu ya, kita sering kali gitu. Anak kapan itu? Ada pernah gini, satu ketika ada nyampe, kamu itu dengan baju saya lebih tua baju saya. Waduh, ini kan masa persoalan tuaan bajunya atau orang, kan bukan itu. Jadi itu bentuk-bentuk kadang-kadang kata-kata meremehkan orang. Kita hindarin kata-kata meremehkan orang itu. Tadi bagian dari bakarul haq wa ghamtun nas. Kita nggak tahu siapa yang mulia di sisi Allah. Yang kita tahu secara zahir bahwa bagaimana beribadah yang terbaik, yang takwa, kan gitu kan, yang tahu secara zahir. Tapi kan kita nggak boleh kemudian menyimpulkan menurut pandangan, apalagi pandangan subjektif kita, akan berdampak kepada kita sendiri. Nah, itu tadi yang membatasin kita. Ini hampir habis ya. Yang membatasin kita untuk kemudian mendapatkan jalan rasyid. Yang kemudian ini yang menjadi penting juga untuk kita ketahui. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Rasyid, la'allahum, agar kalian rasyid. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan permohonannya. Nah, ini yang menarik. Di ujungnya la'allahum, agar mereka yarsudun. Nah, kenapa mereka yarsudun? La'allahum yarsudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Jadi ada dua minimum untuk kemudian la'allahum yarsudun, supaya kita rasyid. Pertama, falyastajibu li, penuhi semua perintah Allah. Satu, wal yu'minu bi, imani Allah. Baru la'allahum yarsyudun. Jadi harus iman dan harus memenuhi perintah-perintah Allah, supaya kita ada kesempatan untuk rasyid. Itu kalau tadi hal yang menghalangin, ini yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memenuhi semua perintah Allah, jangan langgar perintah-perintah Allah, dan percaya kepada Allah. Dua-duanya harus ada. Memenuhi saja bukan karena iman, ya gak ada nanti. Iman saja tidak dibuktikan dengan pemenuhan, ya nggak wujud itu kepercayaannya itu. Jadi percaya dan penuhi semua perintah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Baru la'allahum yarsudun. Saya harus agak cepat biar paling enggak bisa masuk semuanya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ayat ini di ujungnya justru disebutkan begini. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyid. Kalau tadi la'allahum yarsudun, agar mereka rasyid. Nah, ini sudah ditunjukkan identitasnya.
itulah orang yang rasyid gitu. Siapa mereka? Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu di dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan rasyid. Jadi sudah pure menjadi identitasnya. Jadi kalau tadi mudah-mudahan menjadi rasyid. Kalau itulah orang-orang yang rasyid. Siapa? Pertama diingatkan, di kalangan kita itu adalah Rasulullah. Maka kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, tentulah kita sendiri kesusahan. Jadi gini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita itu punya panutannya. Jadi dalam kehidupan kita ini kan banyak nilai-nilai ya, nilai-nilai lain. Kadang-kadang kita ini nggak ngikut nilai-nilainya Rasulullah. Lebih seneng nilai-nilai lain di luar Rasulullah. Itu yang harus kita di kalangan kalian itu ada Rasulullah. Kalau kalian ingin menuruti Rasulullah ikut kalian, bukan begitu, tapi kita ngikut Rasulullah. Kalau bukan, jadi nilai-nilainya harus memadu kepada Rasulullah. Jangan justru diatur yang lainnya gitu. Sehingga iman kita itu menjadi indah sudah, dan kemudian kita benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Terakhir, anak sudah mepet. Bapak-bapak dan ibu-ibu kan kita tahu kisahnya Ashabul Kahfi. Ya. Kisahnya Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda sebetulnya. Para pemuda yang itu anaknya para pembesar di zamannya. Bukan anak sembarangan itu, anaknya para pembesar yang sebetulnya kalau mereka itu mau menikmati fasilitas LBN, tetapi mereka enggan terhadap keadaan yang kacau balau di negerinya waktu itu. Padahal dia anak-anaknya para pembesar, Ashabul Kahfi itu. Nah ini yang menarik, ketika dia uzlah ada doanya. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rasyid. Permintaannya. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Min amrina rasyada, dalam urusan kami ini rasyid gitu. Min amrina, dalam urusan kami diberi kerosyidan. Jadi itu berarti kita bisa sampaikan ketika keadaan yang begitu kacau balau, tapi mereka terlindungi, tidak ikut kacau balau, tidak ikut rusak, kemudian dia uzlah itu. Nah ternyata rasyid ini yang kemudian membentengin mereka supaya mereka tidak rusak. Kehidupan sekarang adalah kehidupan yang berat. Kehidupannya berat sekarang ini. Anak-anak kita juga mengalami kehidupan yang berat. Kalau kita bentengin mereka, maka
ya tentu mereka bisa larut dengan keadaan yang ada, dengan kerusakan-kerusakan yang ada. Maka suruh, kalau anak saya suruh memang harus membaca doanya Ashabul Kahfi. Dan harus saya beritahu, minta kepada Allah supaya kamu dibentengin. Kapan, berapa banyak kita bisa menjaga anak-anak kita? Main gadget aja sudah kita nggak tahu kapan. Sekarang harus mampu untuk kemudian bisa membentengi dirinya. Paling enggak suruh berdoa itu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kami mohon maaf sekali lagi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.